Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Nur Khalis saking Cikedug ingkang insyaallah sekedhap mali badhe rawuh. Ingkang kula hormati Ibu Kuwulis Herianti selaku orang tua Desa Cilugra beserta jajaran perangkat desanya yang kami hormati, para bapak, para ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah di malam hari ini, di saat ini Allah masih mencurahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam. Yang kedua adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majlis di depan musola Al-Istiqamah, insya Allah tempat yang penuh dengan barakah, amin, penuh dengan rahmat, amin. Insya Allah corona minggat, amin. Aja wedi karo corona. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memperhatikan umatnya dari sejak dahulu kala hingga saat ini pun Rasulullah masih tetap memperhatikan umatnya. Hanya bentuk kajiannya otomatis di kitab-kitab yang lebih mendalam. Sampai saat ini pun Rasulullah masih memperhatikan, ngawasi umatnya. Termasuk insya Allah kejadian-kejadian sedang menimpa umat Islam, khususnya umat manusia di dunia secara umumnya. Sebab ini wabah nasional, internasional, Rasulullah pun sedang bersedih. Oleh karena itu, janganlah kita bermalas-malasan dalam bersolawat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah solawat corona minggat, amin. Solawat corona minggat, amin. Dengan solawat corona minggat. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, dalam sambutan kali ini sengaja saya akan membedarkan seputar virus yang sedang melanda tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Otomatis dari kacamata kajian saya sesuai dengan kapasitas ilmiah saya bukan lari ke medis karena saya bukan orang medis. Corona adalah virus penyakit, kata orang Jawa pagebluk, bahasa Arabnya ta'un. Ta'un yang terjadi pada zaman dahulu berbeda dengan ta'un zaman sekarang. Karena zaman sekarang lebih canggih. Intinya dalam kajian-kajian Islam, masuk corona adalah kategori ta'un. Kata orang Jawanya pagebluk, wabah penyakit yang membahayakan. Oleh karena itu, dalam hal ini saya katakan ada 3 orang yang bertanggung jawab untuk menghadapi virus atau wabah ini. Ada 3 orang yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Yang pertama adalah medis. Yang pertama adalah medis, kedokteran.
Ahli medis dengan sainsnya, dengan ilmunya, dengan kemampuan mereka bertanggung jawab untuk mengkaji, menggali asal-usul corona, mengkaji bagaimana cara mengantisipasi virus corona, mengkaji dan menggali bagaimana cara membendung virus corona. Ahli medis bertanggung jawab dengan kapasitas ilmiah mereka. Otomatis dalam hal ini di luar medis jangan ikut campur. Di luar tenaga medis, bukan ahli medis, jangan ikut campur. Medis ternyata mengambil kesimpulan di antara yang sudah bulat, virus corona bisa menular sangat luar biasa dan sangat gampang. Sifatnya tidak dikenal, bahkan tergantung dari sistem imun tubuh masing-masing. Bagi yang memiliki sistem imun tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, mungkin virus sudah bersarang tapi tetap sehat. Virus bersarang di tubuh tapi tetap sehat. Dia nggak merasa sakit, nggak merasa punya virus corona, virus COVID-19. Tapi jangan tanya, kata ahli medis, ketika bersentuhan terjadi kontak fisik, virus yang dia miliki menular. Temannya, saudaranya, orang tuanya, istrinya, anaknya, atau siapapun, ketika kondisi imun mereka tidak kuat, tidak dalam keadaan stabil, maka mereka terkena virus corona. Jadi sifatnya abstrak, tidak bisa diketahui. Oleh karena itu akhirnya sistem medis mengatakan untuk mengantisipasian virus corona ini dilarang bepergian kalau tidak perlu. Jangan mengadakan kumpulan-kumpulan yang terjadi kontak fisik. Jangan berkerumun dengan orang-orang yang tidak kenal dan lain sebagainya. Ini membahayakan. Sistem kehidupan, sistem sosial akan lumpuh. Satu garis bawah, mohon maaf. Agak panjang tadi panitia berbisik bahwa mubalek agak telat, jadi mohon maaf saya akan panjang lebar. Sambil nunggu Pak Yai Nurkolis datang. Orang yang kedua yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah ulama atau tokoh agama. Kenapa? Ulama bertanggung jawab tentang psikologi para umat. Ulama bertanggung jawab tentang ketentraman umat. Otomatis dengan kapasitas ilmu ulama. Saat menghadapi genting di sini, makanya ulama di berbagai macam dunia kemudian bermusyawarah sehingga mengeluarkan fatwa-fatwa. Termasuk di Indonesia pun Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa, walaupun mohon maaf termasuk terbilang telat. Arab Saudi telah lebih dahulu bahkan sampai menutup Masjidil Haram dalam beberapa hari. Jangan salah paham, yang di luar nalar ulama, yang di luar kajian ulama mengatakan Masjidil Haram kok ditutup berarti ini mau kiamat. Mau kiamat memang betul, tapi setidaknya kiamat secara massalnya jangan dulu terjadi. Ahli medis bersatu dengan ulama, ulama keluar fatwa karena ulama kapasitas bukan medis. Kata medis jangan ada kumpul-kumpul dulu, maka keluar fatwa di Arab Saudi, Masjidil Haram ditutup dalam beberapa hari, disterilkan dulu. Al-Azhar Kairo, Mesir, tempatnya orang mengkaji ilmu agama, sama menutup, melarang Jumatan. MUI Indonesia pun sama. Hanya saja mohon maaf sedikit saya klarifikasi tentang fatwa MUI, sebab ternyata banyak oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian menyalahgunakan fatwa ini untuk melecehkan ulama. MUI mengatakan di suatu kawasan di mana tingkat penyebaran virus corona itu tinggi,
potensi penyebaran virus corona tinggi, gampang tertular, maka di tempat tersebut boleh tidak Jumatan. Bahkan sholat berjamaah jangan dulu. Artinya apa? Jangan kemudian dipelintir, diambil satu narasi singkat tapi menggiring opini publik untuk menjatuhkan ulama. MUI melarang Jumatan, MUI melarang sholat. Goblok yang mengatakan seperti itu. Saya katakan goblok. Sengaja menjatuhkan ulama. Isi poinnya mohon diperjelas, diingat lagi. Di satu kawasan di mana potensi penularan virus itu tinggi, mudah menular, maka boleh tidak Jumatan. Loh, keluar orang-orang yang sok ahli dalil. Kenapa sholat dilarang? Mestinya kita itu kalau ada masalah malah lebih dekat dengan Allah, memperbanyak sholat. Balikan kata-kata sama saya. Anda bicara begitu, ada nggak fatwa MUI yang mengatakan jangan sholat? MUI nggak melarang sholat, malah diharuskan sholat, tapi bukan di masjid, karena nanti ada potensi penularan. Sholat di rumah, sholat duhur, dan dikaji itu bukan atas dasar sekarang dewek, tapi hasil kajian kaedah fikih yang kalau dijabarkan akan panjang. Apa diantaranya? Kalau kita sering mengkaji ilmu fikih lebih mendalam, banyak a'dzarul jum'ah, a'dzarul jamaah, udzur kita boleh meninggalkan Jumat, boleh meninggalkan jamaah. Banyak, diantaranya ta'un, diantaranya sakit, diantaranya hujan dan lain sebagainya. Kenapa kemudian yang keluar kata-kata MUI melarang Jumatan? Yang nggak tahu menahunya, wah MUI berarti itu hanya takutnya pada corona. Jangan takut sama corona, takut hanya pada Allah. Satu kalimat seakan-akan benar, tapi saya katakan yang mengatakan bahwa jangan takut sama corona, jujur nggak Anda dengan kata-kata itu? Jujur nggak dengan kata-kata itu? Kalau betul jujur yang hanya ditakuti Allah. Saya pernah ketemu dengan temannya mau jalan-jalan, jangan banyak jalan-jalan, banyak corona bahaya. Saya nggak takut dengan corona, saya hanya takutnya pada Allah. Oke, kalau yang pergi 10 menit kemudian teka maning. Nah ngapa balik maning? Ana razia. Balik maning ana razia. Jare dia cuma ning Gusti ana razia kemudian. Jelas nggak? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hanya takut pada Allah, jangan takut pada selain Allah, saya katakan jujur nggak kalimat Anda tersebut? Sebab makom kita masih orang biasa, bukan waliullah. Kalau orang-orang waliullah jelas mereka tidak ada rasa takut dengan siapapun. Kita masih manusiawi orang biasa, harus ada rasa takut, tapi tingkat takut pada Allah harus lebih tinggi.